Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suprihatin dengan NIM 2442031683. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya izin memaparkan materi saya yang berjudul Biografi dan Teori Perkembangan dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali, guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Nasihatuddin Jahro. Memasuki sekilas riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus, Persia. Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak muda. Ia belajar di madrasah-madrasah terkemuka dan menjadi profesor di Nizamiyah Baghdad, salah satu pusat intelektual Islam pada masa itu. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Takrus Ahmad Al-Tusi Al-Safi. Beliau lahir di desa kecil bernama Ghazalah, Tabaran, bagian kota Tus, wilayah Khurasan. Perlu kita ketahui bahwa orang tuanya bukan berasal dari orang berharta, tetapi hanya sebagai pemintal wol, sehingga penisapan nama Al-Ghazali karena pekerjaan orang tuanya sebagai pemintal wol. Latar belakang pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran dengan ayahnya sendiri. Sejak kecil, ia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan saat ayahnya meninggal pun ia dititipkan kepada temannya dengan pesan agar kedua anaknya itu dididik dengan baik sampai harta peninggalannya habis. Lalu memasuki konsep dasar perkembangan manusia dalam Islam. Dalam Islam, perkembangan manusia dipandang sebagai proses holistik yang mencakup aspek fisik, intelektual, dan spiritual, di mana itu menuju kesempurnaan atau insan kamil. Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama perkembangan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. 4 aspek utama itu adalah: pertama, aspek spiritual. Di sini, aspek spiritual adalah pengembangan jiwa dan hati, pembersihan diri dari sifat tercela, dan pengisian dengan sifat terpuji. Lalu aspek intelektual adalah pencarian ilmu pengetahuan, pemahaman akan alam semesta dan hukum-hukumnya. Ada aspek moral, di mana ini adalah pembentukan akhlak mulia, perilaku terpuji, dan etika dalam berinteraksi sosial. Dan terakhir adalah aspek fisik, yaitu menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Tuhan agar dapat beribadah dengan optimal. Selanjutnya ada teori perkembangan jiwa menurut Al-Ghazali. Di sini ada tahap dan tantangan. Al-Ghazali membagi jiwa manusia menjadi beberapa tingkatan atau tahapan, masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri, guna menuju kesucian dan kedekatan dengan ilahi. Yang tingkatan yang pertama adalah nafs amarah, di mana jiwa kita yang cenderung pada kejahatan dan hawa nafsu. Tantangan terbesarnya adalah sulit mengendalikan keinginan duniawi. Lalu ada nafs lawamah. Di sini jiwa kita yang mulai menyadari kesalahan dan menyesalinya. Munculnya hati nurani dan keinginan untuk berubah. Dan terakhir adalah nafs mutmainah. Yang dimaksud nafs mutmainah adalah jiwa yang tenang dan tentram, telah mencapai kedamaian batin, tercapai melalui ketaatan dan zikir. Proses ini memerlukan perjuangan spiritual yang terus-menerus atau mujahadah dan pembersihan diri, yaitu tazkiyatun nafs. Selanjutnya adalah peran akal dan hati dalam pembentukan karakter, di mana Al-Ghazali sangat menekankan hubungan erat antara akal dan hati dalam pembentukan karakter individu. Akal berfungsi sebagai penunjuk jalan, sementara hati adalah pusat emosi dan spiritualitas yang membedakan baik dan buruk. Akal di sini dimaksud dengan penerang jalan adalah akal digunakan untuk memahami wahyu, merenungkan ciptaan, dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ia adalah sarana untuk memperoleh ilmu. Sedangkan yang dimaksud hati adalah pusat kebajikan. Hati adalah tempat iman bersemayam, di mana cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama tumbuh. Hati yang bersih akan membimbing akal menuju kebaikan. Perlu diingat bahwa keseimbangan antara akal dan hati sangat penting. Akal tanpa hati dapat menyesatkan, dan hati tanpa bimbingan akal dapat menjadi buta. Selanjutnya adalah pendidikan akhlak sebagai fondasi perkembangan diri. Bagi Al-Ghazali, pendidikan akhlak adalah inti dari seluruh proses perkembangan manusia. Akhlak mulia adalah cerminan dari jiwa yang sehat dan hati yang bersih, serta kunci menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada tahapan pendidikan akhlak. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Di sini kita membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dan ria. Lalu yang kedua adalah tahliyatun nafs, penghiasan jiwa, di mana kita mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, syukur, ikhlas, dan tawakal. Dan terakhir adalah
Tajaliyatul Nafs, penyinaran jiwa. Di sini kita mencapai pencerahan spiritual dan kedekatan dengan ilahi melalui zikir dan ibadah. Proses ini dilakukan melalui disiplin diri, introspeksi, dan mengikuti ajaran agama. Lalu ada relevansi teori Al-Ghazali di era modern. Meskipun Al-Ghazali hidup berabad-abad yang lalu, teori-teorinya tentang perkembangan jiwa dan akhlak tetap sangat relevan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tantangan. Di antaranya adalah untuk kesehatan mental, di mana pendekatan Al-Ghazali ini tuh terhadap ketenangan jiwa tuh menawarkan solusi untuk mengatasi stres dan kecemasan. Lalu ada etika dan moral. Di sini Al-Ghazali menekankan pentingnya akhlak mulia menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis di tengah krisis moral. Lalu tujuan hidup. Konsepnya membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam di luar materi. Lalu ada pendidikan karakter. Model pendidikan akhlaknya dapat diadaptasi untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan bermoral. Selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengintegrasikan ajaran Al-Ghazali ke dalam praktik sehari-hari untuk mencapai perkembangan diri yang lebih baik dan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah introspeksi rutin, di mana kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri sehingga setiap hari untuk menilai perilaku dan niat. Lalu ada pembersihan hati, kita melatih diri untuk melepaskan sifat negatif dan menggantinya dengan sifat positif. Lalu menjaga keseimbangan, kita menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan tujuan akhirat. Antara akal dan hati harus seimbang. Lalu mencari ilmu yang bermanfaat. Di sini kita harus terus belajar dan mengembangkan diri, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Dan terakhir ialah kesimpulan dan pesan utama. Al-Ghazali mewariskan sebuah peta jalan komprehensif bagi perkembangan manusia yang berakar pada penyucian jiwa, pembentukan akhlak mulia, dan pencarian kedekatan dengan ilahi. Al-Ghazali juga mengajarkan 3 hal. Yang pertama ialah perjalanan spiritual atau perjalanan batin. Di sini kita diajarkan perkembangan sejati adalah perjalanan dari dalam diri, bukan hanya pencapaian eksternal. Lalu ada tujuan akhirat. Yang dimaksud tujuan akhirat adalah kita ini harus sadar setiap tindakan harus berlandaskan pada kesadaran dan kesadaran akan kehidupan setelah mati. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan hidup. Di sini yang dimaksud keseimbangan hidup adalah harmoni antara akal, hati, dan tindakan adalah kunci kebahagiaan. Mari kita terus belajar dari kearifan Al-Ghazali untuk membangun diri yang lebih baik dan berkontribusi bagi dunia. Oke, terima kasih. Itulah tadi paparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.